Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda-tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka. Jannatani an yaminin wa shimal, di mana di negeri Saba ada dua buah kebun yang berada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Kulu min rizki rabbikum, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada penduduknya, makanlah dari rizki yang Allah anugerahkan kepada kalian. Washkurulah, tapi jangan lupa kalian bersyukur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sangat nyaman dan memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Fa'aradu, tetapi negeri tersebut belakangan mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami kirim kepada mereka banjir bandang yang sangat besar. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dan kami ganti kedua buah kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon-pohon asal dan sedikit daripada pohon bidara. Dzalika jazainahum bima kafaru, demikianlah kami beri balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan kami tidak mungkin menjatuhkan azab melainkan hanya kepada orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Cerita negeri Saba. Kalau kita cerita negeri Saba, berarti kita cerita tentang seorang nabi, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan seorang ratu yang bernama Balqis. Satu hari Nabi Sulaiman pernah membariskan pasukannya. Tiba-tiba ada satu pasukan burung tidak nampak di pasukan tersebut. Pasukan burung itu disebut hudhud. Maka setelah kemudian Nabi Sulaiman marah, kemudian mengancam, lau adzibannahu adzaban syadida aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Kalau si hudhud itu tidak nampak di mataku sekarang, kupastikan aku akan hukum dia dengan sangat berat, atau kusembelih dia, kecuali kalau dia mendatangkan kepadaku satu bukti yang bisa menjelaskan alasan ketidakhadirannya. Tiba-tiba hudhud selang setelah Nabi Sulaiman memberikan ancaman, muncul pula dia di situ. Kemudian dia mengatakan, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsun azim. Kata hudhud, wahai Sulaiman, baru saja aku terbang dan aku melihat ada satu negeri di mana negeri tersebut disebut Saba. Sungguh aku dapati pemimpin di negeri tersebut adalah seorang wanita, dan sungguh negeri tersebut memiliki singgasana yang sangat besar. Tetapi kata hudhud kepada Sulaiman, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi sayang wahai Sulaiman, negeri tersebut penduduknya menyembah matahari. Maka ketika itu Sulaiman pun mengirim surat kepada negeri tersebut, ditujukan kepada Ratu Balqis, agar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita,
Ratu Balqis pun beriman kepada Allah, sehingga lambat laun negeri Saba yang tadinya makmur semakin lebih makmur lagi karena keimanan penduduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, Ratu Balqis juga meninggal dunia. Banyak diutus para nabi ke kerajaan Saba ini. Menurut ahli tafsir, ada yang mengatakan 12 nabi, ada juga yang mengatakan 17 nabi. Dan ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap nabi meninggal maka diutus nabi yang berikutnya, dan begitulah Bani Israel diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktunya. Ketika kemudian sudah tidak ada nabi yang diutus kepada mereka, mulailah penduduknya kufur. Penduduknya kufur mulai kembali menyembah matahari, dan sebagian mereka menyembah berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah maka Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada mereka. Negeri yang tadinya subur luar biasa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab dengan menghancurkan kebun-kebunnya, dan tidak ada buah-buahan yang hidup kecuali hanya 3 pohon saja. Pertama khamtin, walaupun berbuah tapi pahit rasanya. Kemudian aslin, memang pohonnya besar rindang, tidak ada buah, hanya ada naungannya saja. Kemudian sidr, ma'ruf pohon sidr, pohon bidara, itu buahnya kan kecil-kecil, tidak mungkin mengenyangkan penduduknya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, ku tambah nikmatku, tapi kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Surah As-Saba ini sebenarnya ada asbab nuzulnya. Jadi Nabi SAW mengingatkan orang-orang Quraisy, karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada mereka, tapi orang-orang Quraisy malah kufur. Pertama, Allah letakkan Baitullah Al-Haram di tengah-tengah orang Quraisy, dan itu sebuah nikmat yang Allah anugerahkan, di mana Baitullah tidak diletakkan di negeri-negeri manapun selain negeri Arab. Yang kedua, setelah peristiwa Abrahatul Asram, penyerangan Ka'bah oleh Abraha dengan pasukan gajahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan burung ababil, sehingga tidak ada yang tersisa dari pasukan Abraha kecuali lenyap dan dilulantakkan Allah. Maka berita ini menyebar. Ketika menyebar inilah mereka ketakutan dengan orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy berjalan kemana arah pun tidak berani manusia mengganggunya. Allah berikan keamanan dalam setiap aktivitas mereka. Baik mereka ke Syam, tidak ada yang mengganggu. Baik mereka ke Yaman, tidak ada yang mengganggu. Betul-betul Allah berikan keamanan. Kemudian yang ketiga, Allah anugerahkan rizki yang melimpah di tengah-tengah orang Quraisy itu, karena berkat perdagangan mereka. Maka Nabi SAW seolah-olah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kalian, maka jangan kalian kufur. Kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur kepada nikmat Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka nasib kalian sama dengan nasibnya kaum Sabah. Disinilah turun ayat, laqad kana li sabain fi maskanihim ayat. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Jannatani an yaminin wa shimal, karena ada 2 belah kebun yang sangat besar yang terbentang sebelah kiri dan kanan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenikmatan kaum Sabah saya akan rinci sedikit. Betapa indahnya kaum Sabah ini. Karena di zaman itu negeri Sabah ini menjadi negeri percontohan, negeri yang paling indah sekali, negeri yang kalau kita katakan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
tidak ada negeri seindah dan sesubur kaum Sabah sehingga banyak-banyak negeri cemburu dengan kaum Sabah. Saking indahnya. Makanya Allah istilahkan dengan sorga. Pertama, ahli tafsir seperti yang dikatakan Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, di negeri Sabah ini, kalau ada seorang wanita hendak memanen buah-buahan di kebunnya, itu tidak perlu dipetik. Cukup diletakkan keranjang di atas kepala, masuk ke dalam kebun, keluar kebun, sudah penuh tuh keranjang dengan buah-buahan itu. Karena ajaib itu. Masa tidak dipetik, tahu-tahu jatuh ke keranjangnya. Kemudian keluar, keranjangnya sudah penuh. Nikmat mana lagi yang Allah anugerahkan kecuali kepada kaum Sabah ini. Yang kedua, di mana negeri Sabah ini tidak pernah kekurangan air, karena dia punya irigasi besar yang berada di Ma'rib, seolah-olah air itu mengalir setiap hari tanpa kekurangan sama sekali. Dan anugerah air ini sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnal ma' likulli syai'in hayyin, kami jadikan air itu segala sesuatu menjadi hidup. Yang ketiga, cuaca yang baik. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang masuk ke negeri Sabah, mereka membawa penyakit dalam badannya, masuk ke negeri Sabah sembuh penyakitnya. Bahkan kalau seandainya di kepalanya banyak kutu, di zaman itu kan banyak kutu tuh. Zaman saya masih kecil-kecil saja, rata-rata orang itu punya kutu di kepalanya. Nanti sama ibunya dicari, kemudian digigit, tah dimakan, tah diludahkan. Yang jelas zaman dulu banyak kutu lah. Jadi kalau ada orang yang banyak kutu di kepalanya masuk ke negeri Sabah, mati semua tuh kutu-kutunya. Kalau di kita kan terbalik, datang ke Batam tak ada kutu, masuk Batam pula banyak kutu. Ya. Jadi ini negeri yang luar biasa, memiliki cuaca yang bisa membunuh kuman-kuman dan penyakit-penyakit. Ini yang ketiga. Yang keempat, bukan hanya itu saja, kebun negeri Sabah itu tidak ada binatang-binatang baik kecil ataupun besar. Tidak ada kecoa, tidak ada lipan, tidak ada ular, tidak ada kalajengking, tidak ada semut, tidak ada nyamuk, tidak ada apapun masuk ke dalam kebun tidak gatal. Kalau kita masuk, antum ke kebun Jabal Uhud sana, macam-macam binatang ada di situ. Keluar diam saja, masuk diam saja, keluar dari kebun garu-garu. Itu di negeri kita. Di negeri Sabah, subhanallah, tidak ada binatang kecil ataupun besar. Kemudian yang kelima, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, Allah utus banyak utusan. Banyak sekali utusan. Tadi saya katakan ada 12, ada sampai 17. Begitulah Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berikan utusan. Dan lebih daripada itu Allah gambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang dikatakan baldatun thayyibatun, atau istilah kita ini gemah rifah loh jinawi toto tentrem kartara harjo, atau itu istilah gitu ya. Seingat saya itu kalau menggambarkan sebuah negeri itu ya begitu orang negeri kita itu, saking indahnya gitu ya. Baldatun thayyibah, negeri yang indah. Wa rabbun ghafur, Rabb maha pengampun, karena memang penduduknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Coba negeri mana lagi? Sampai-sampai ahli tafsir menyebutkan 8 poin tentang negeri ini. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu satu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur menjadi kalimat yang menggambarkan betapa subur dan makmurnya negeri Sabah. Yang kedua, negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Jadi alamnya menghasilkan, penduduknya juga ramah-ramah. Yang ketiga, negeri yang subur makmur, tetapi penduduknya tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin hari nikmat semakin luas.
Kemudian yang keempat, negeri yang seimbang antara kebaikan jasmani ataupun rohani penduduknya. Kemudian yang kelima, negeri yang aman, tidak punya musuh, tidak ada perkelahian di dalamnya, baik musuh dari dalam ataupun musuh dari luar. Dan yang keenam, negeri yang maju dalam ilmu agama maupun ilmu dunia. Dan yang nomor 7, negeri dengan penguasa yang adil, soleh, serta penduduknya dihormati negeri-negeri yang lainnya. Dan yang terakhir, negeri yang di dalamnya terjalin hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya. Itulah gambaran negeri Saba. Saking indahnya negeri ini sampai dijadikan nama satu surat dalam Al-Quran, Suratul Saba. Lalu apa dan siapa Saba ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah ditanya tentang siapa atau apa Saba itu. Apakah Saba itu ardun, dia sebuah negeri, au imra'atun, dia sebuah wanita? Maka Rasul mengatakan Saba itu laisa bi ardin wala imra'atin, dia bukan negeri, bukan juga nama wanita. Walakinnahu rajulun, tapi Saba itu nama seorang raja. Wulida asyratun minal arabi, di mana dia memiliki 10 anak keturunan Arab. Kemudian dari anaknya ini yang 6 tinggal di Yaman, yang kemudian akan menjadi kabilah-kabilah negeri Yaman, dan yang 4 tinggal di Syam. Jadi dahulu ada seorang laki-laki, ada yang mengatakan namanya Amir, ada yang mengatakan namanya Abdu Syams. Itulah raja yang menguasai Son'a Yaman. Satu hari raja ini melihat ada air yang melimpah di daerah Ma'rib. Kebetulan saya pernah belajar di Ma'rib. Jadi Ma'rib itu oleh sang raja dibuat irigasi, bendungan besar dengan dipancangkan kayu-kayu besar, sehingga dari bendungan inilah keluar irigasi yang kemudian mengairi seluruh kebun-kebun di negeri Sabah. Lah karena kemajuan pesat Ma'rib di kala itu, akhirnya Ma'rib dijadikan ibu kota, karena dari situlah penghidupan orang-orang Sabah di kala itu. Bahkan waktu saya pernah belajar di satu tempat namanya Bene Dhobian, kebetulan markas tempat saya belajar belakangnya itu ada sungai. Itulah yang disebut dengan Sail Arim yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi di belakang pondok itu ada sungai disebut Sail Arim. Itu ya sejarah kerajaan Sabah juga. Jadi kalau di Ma'rib itu bendungan diangkat, maka kemudian sungai itu akan menjadi sungai, banjir gitu ya. Tapi kalau seandainya bendungannya ditutup, maka sungai itu menjadi kering dan berubah menjadi jalan. Jadi terkadang jadi sungai, terkadang jadi jalan, tergantung bendungannya tadi. Kalau lagi diangkat bendungannya, banjir, maka jadilah jalan itu menjadi air, itu disebut Sail Arim. Tapi kalau seandainya ditutup bendungannya, jadi jalan. Yang luar biasanya, kalau sudah 2-3 hari itu, biasanya kan airnya nyusut tuh, nanti ada genangan-genangan di jalan-jalan yang sifatnya rendah. Disitulah macam-macam ikan ada. Bahkan hampir setahun saya di situ itu makan ikan saja setiap hari, ikan mujair. Mana Ustaz Aswad? Mana Ustaz Aswad tuh ceritanya. Jadi di situ ikan mujair itu bukan segede gini, ikhwan. Itu segini. Antum nangkap ikan mujair itu bukan kayak kita pakai mancing. Ribuan tinggal diambil saja, karena orang situ dah suka ikan. Bahkan ada satu ikan itu mungkin kayak kalau di kita itu disebut gabus ya. Itu 1 meter itu. Itu banyak. Segede paha. Itu kalau ditangkap diam saja. Makanya kita istilahkan ikan bodoh-bodoh. Orang Yaman akhirnya ngikut ikan bodoh katanya. Padahal itu kita yang ngasih nama. Ikan bodoh-bodoh kan ditangkap diam saja. Lah setiap hari kita makan ikan di situ. Karena kebetulan orang-orang Libya itu tidak suka makan ikan, ya kita aja yang suka makan ikan di situ. Hampir setahun saya makan ikan di situ. Jadi negeri Sabah ini letaknya di Jazirah Arab, lebih tepat di Yaman, lebih tepat di Ma'rib. Karena di situ ada bekas peninggalan Ratu Balkis, menjadi destinasi wisata.
Ya, artinya banyak orang yang ke situ kemudian selfie ingin melihat peninggalan kerajaan Sabah. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri Sabah ini negeri yang sangat subur luar biasa. Sampai-sampai kalau ada orang yang safar dari Yaman ke Syam itu tidak perlu bekal. Kenapa tidak perlu bekal? Karena airnya jernih, sepanjang jalan ada sumber air bisa minum dengan puas, dan kalau lapar tinggal metik saja. Jadi bulak balik ke Syam itu tidak perlu bawa bekal. Bahkan seorang wanita sendirian tanpa mahram tidak ada yang berani mengganggunya. Saking nikmatnya negeri tersebut. Tapi sayang, penduduknya kufur. Ketika penduduknya kufur itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal arim. Ketika mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir bandang yang luar biasa. Tahu penyebabnya? Penyebabnya adalah beberapa tikus sebesar kucing. Tikus got kalau kita istilahkannya. Kalau tikus rumah kan curut kecil. Kalau tikus gos itu kan gede-gede tuh. Kalau ketemu kucing, kucing yang lari itu. Kalau saking gedenya. Jadi tikus-tikus itu menggerogoti bendungan Ma'rib. Karena di zaman itu kan bendungan bukan pakai ready mix kayak kita sekarang. Kalau sekarang pakai ready mix, tikus menggerogoti apa enggak habis tuh gigi tikus tuh. Ya karena zaman itu kan pakai kayu. Sehingga tikus bisa menggerogoti. Lah karena keasikan penduduk Sabah terlena dengan dunia, lupa mengecek jembatan, lupa merawat jembatan, sampai pada waktunya Allah izinkan satu kayu keropos, kemudian bendungan itu menjebol, air itu menjebol bendungan, akhirnya kemudian melululantakkan satu negeri Sabah. Banyak yang meninggal, sebagiannya akhirnya keluar dari negeri Sabah dan minta suaka ke Madinah. Dan ketika itu tidak ada lagi satu tumbuh-tumbuhan yang selama ini menghiasi negeri Sabah sehingga diistilahkan sorga, sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya menyisakan 3 tumbuhan saja. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dan sampai hari ini saya lihat di Ma'rib itu memang gersang di sana. Ya, yang ditumbuhi hanya sekedar bidara, di mana-mana ada. Kemudian pohon asal itu pohon yang besar, hanya diambil naungannya, tidak ada buahnya. Kemudian khamtin itu ada semacam pohon khamat, itu tidak bisa dimakan karena pahit rasanya. Kalaupun sekarang kemudian di Ma'rib subur, itu karena alat yang ada di zaman sekarang dengan teknologi, barulah kemudian merubah padang pasir jadi sawah. Itu pun hanya sebentar saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan negeri Sabah. Makanya Allah katakan, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak mengazab mereka melainkan hanya kepada orang-orang yang kufur. Karena negeri Sabah ini kufurnya dari 2 arah. Pertama, kufur nikmat. Yang kedua, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala alias melakukan kesyirikan, double kekufurannya. Makanya kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negeri yang dulunya indah menjadi runtuh, menjadi cerita di dalam Al-Qur'an. Maka ini penting bahwa negeri yang indah saja bisa Allah hancurkan kalau penduduknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.